Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe. Baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih? Ini berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin mau dilelang atau penunjukan langsung Pak? Coba saya lihat. Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe. Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek. Pagi Ayah, maaf kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya. Makasih. Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah Ayah. Pak, maaf Pak. Jadinya gimana? Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya. Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat, tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di Rabu 6 Agustus 2025. Seperti biasa kerabat, selama formasi 1 jam ke depan Aida Clarissa akan menemani Anda tentunya dengan berbagai rangkaian informasi dan juga talk show yang sayang sekali untuk kerabat realita lewatkan. Edisi hari ini di Rabu kita juga sudah kedatangan narasumber yang akan membahas tentang tema yang spesial juga tentang kasus kekerasan anak dan perlindungan perempuan di Kabupaten Pamekasan. Kerabat realita, kita ingatkan juga selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kita hari ini juga bisa kerabat realita saksikan via streaming YouTube kami di Realita Official maupun di TikTok kami Realita Official. Masih bersama dengan Aida Clarissa kerabat, dan di studio sudah hadir bersama dengan Ayu, ada Bapak Ibda Iwan Wahyudi SH selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pamekasan, ada Bapak Munafik SAG MPD selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB atau Dinas P3P2KB, dan ada juga Ibu Nurul Fauzia selaku Kabid PPA. Dan kerabat realita, kita bacakan lagi temanya, ini mengenai kasus kekerasan anak dan juga perlindungan perempuan di Kabupaten Pamekasan. Dan ini kenapa kita angkat tema ini, karena memang banyak sekali sekarang hal-hal seperti ini terjadi. Tidak hanya di media sosial saja, tapi juga di dunia real life-nya juga banyak sekali terjadi. Bahkan hampir di sekitar kita juga sudah banyak hal-hal seperti ini. Nah, kalau kita kemudian mengangkat tema ini, kita datangkan juga langsung yang berkompeten tentunya dalam menjawab hal tersebut. Dan kita mulai kerabat realita, kita sapa dulu, ada Bapak Iwan, Bapak Munafi, dan juga Ibu Nurul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Bapak, Ibu, bagaimana ini kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, kita akan bahas satu tema tentang kasus kekerasan anak dan juga perlindungan perempuan di Kabupaten Pamekasan. Mungkin langsung saja ke tema ya, karena ini pasti jadi perbincangan atau diskusi yang cukup panjang juga, Bapak Ibu. Tentang, kita ke Pak Iwan terlebih dahulu, dari segi penegakan hukum Polres Pamekasan. Pak, seperti apa ini Pak sejauh ini mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan kekerasan anak dan juga terhadap perempuan di Kabupaten Pamekasan? Trennya setiap tahun apa meningkat atau ada tren menurun? Silahkan Pak Iwan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku Kanit PPA di Polres Pamekasan menyampaikan bahwa tren terkait yang disampaikan oleh Mbak tadi cenderung tiap tahun meningkat. Jadi dari tahun 2024 kemarin contohnya sekitar untuk kekerasan anak aja sekitar 12, tapi di pertengahan tahun ini
sudah sampai 10, hampir mendekati. Jadi kemungkinan bisa bertambah lagi untuk akhir tahun. Begitu, Mbak. Untuk terhadap perempuan tadi kan disampaikan terhadap anak, Pak. Nah, ini trennya seperti apa, Pak? Sama, perempuan sama, terkait dengan KDRT maupun penelantaran itu juga statistiknya itu meningkat tiap tahun itu. Baik, dari banyaknya sebaran kasus ini mungkin yang terjadi di Pamekasan, sebenarnya apa Pak yang kemudian menjadi faktor atau penyebab utama dari kejadian-kejadian ini? Kalau faktor itu terkait dengan kekerasan anak itu umumnya kan dari cabul atau setubuh kan. Nah, itu kemungkinan karena dari kurangnya edukasi atau pengetahuan dari anak itu. Jadi bimbingan orang tua itu juga dari masyarakat dan juga pemerintah yang berperan di situ dalam pencegahannya itu. Baik, dari segi penegakan hukum dari Polres Pamekasan kita sudah sedikit mengkonfirmasi tadi bahwa trennya naik ini. Kita bergeser terlebih dahulu ke Pak Munafi dan juga Ibu Nurul. Ini kan memang dinas yang membidangi tentang pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan anak secara khusus begitu. Di Kabupaten Pamekasan sendiri seperti apa Bapak ataupun Ibu Nurul melihat tren yang tadinya disampaikan ternyata naik tiap tahun? Kita mulai dari Pak Munafi terlebih dahulu sebagai Kepala Dinas. Ya, yang disampaikan Pak Kanit memang fakta dan nyata bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu trennya meningkat. Pemicu yang paling sekarang dominan itu adalah majunya teknologi, utamanya sekarang gadget, adanya aplikasi-aplikasi yang di dalamnya mungkin pemerintah sudah melakukan, tapi karena berpacu dengan kemajuan teknologi juga, sehingga orang yang misalnya ada kekerasan-kekerasan di tempat lain, kemudian di-share di FB, di snack video, di YouTube, di TikTok dan sebagainya, maka dengan mudah itu diakses oleh dunia lain. Itu mungkin salah satu pemicu yang paling pokok. Kemudian juga terjadinya kemajuan pola hidup. Cenderung sekarang ini kan masyarakat sudah hedonis. Jauh dibandingkan misalnya tahun 90-an, tahun 2000, sekarang sudah di atas tahun 2020. Pola hidup sekarang inginnya gampang, enak, HP, lomba-lomba api-apian, kemudian kendaraan, sepeda motor juga begitu. Jadi sudah kelasnya Supra sudah tidak main sekarang, sudah harus PCX dan lain sebagainya, Moge dan lain sebagainya. Kendaraan roda 4 juga begitu kan. Dan itu akan terus berlanjut. Kemudian salah satu yang mungkin luput dari pantauan, dan kebetulan di kami ini diberi mandat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Di sisi yang lain ada bidang yang sangat berkaitan dengan jumlah penduduk, yaitu KB, di mana perkembangan jumlah penduduk bumi termasuk di Indonesia ini lumayan sangat pesat. Bayangkan di tahun 90-an Rhoma Irama masih bernyanyi 135 juta penduduk Indonesia. Sekarang sudah 100%. 270 kemarin, tapi hari ini sudah lebih, insya Allah sudah masuk 280 juta. Itu semua butuh sandang, butuh papan, butuh pangan. Maka dipadu dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, lahan pertanian sekarang sudah ditanami aspal dan bata, semen, kemudian kemajuan teknologi yang semakin luar biasa masifnya, maka perpaduan dari beberapa kejadian ini akan memicu itu. Memicu terhadap kekerasan, utamanya pada anak, kemudian pada perempuan. Kadang-kadang bapaknya stres, kadang-kadang ibunya stres, kemudian pelampiasannya kadang-kadang terjadi pada anak. Begitu juga di luar, pergaulan dengan yang sangat luar biasa antar anak sudah seperti itu. Oleh karenanya
menjadi semakin berat tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama di Kabupaten Pamekasan ini. Ke depan ayo kita rawe-rawe rantas bareng dalam rangka paling tidak menekan agar kekerasan-kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan terhadap anak ini bisa dikendalikan, bisa diminimalisir paling tidak seperti itu. Mudah-mudahan Bu Kabid bisa nambah. Silakan. Silakan Bu Baik. Nurul. Memang akhir-akhir ini 3 tahun ini memang angka kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat, didominasi oleh KS, yaitu kekerasan seksual. Nah, kalau perempuan itu banyaknya di KDRT, perceraian, penelantaran, perebutan anak itu, Mbak. Kalau anak ya KS, sedangkan pada anak-anak dibedakan 2, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan itu condong ke kekerasan seksual, kalau anak laki-laki yaitu fisik, pencurian dan sebagainya, ya narkoba gitu kalau anak laki-laki. Nah, kita dampingi, Mbak, baik itu anak menjadi korban atau menjadi pelaku. Memang Polres itu kami bermitra dengan Pak Kanit, alhamdulillah kita sudah solid. Kalau ada kasus beliaunya kalau minta pendampingan mesti memang menelpon kami. Jadi kami itu mendampingi baik anak itu pelaku maupun korban. Ya, kalau pelaku kami bermitra dengan Dinsos juga, dengan Bapas. Jadi kita runtut dengan selesainya dari Polres kita ke Kejaksaan sampai peradilan, putusan peradilan sampai pasca putusan juga kami dampingi. Setelah putusan itu kita juga dampingi, kadang-kadang seputusan dari Bapak Hakim itu pendidikan, anggap mondok. Nah, kita punya LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang bekerja sama dengan Dinsos. Jadi itu. Terima kasih, Pak. Baik, kita kembali ke Pak Kanit, Pak Iwan. Nah, kalau kemudian dari segi Polres Pamekasan sebagai penegak hukum, ini umumnya seperti apa, Pak, yang ditemui kasus-kasus baik pada perempuan dan juga anak yang seringkali dilaporkan oleh masyarakat dan atau yang sekarang mungkin sedang ditangani oleh pihak Bapak sebagai Kadif PPA Satreskrim Polres Pamekasan? Baik, Mbak. Jadi untuk perempuan itu pada umumnya terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Bisa itu dari penelantaran atau dari kekerasan fisiknya, penganiayaan di situ. Dan juga ada juga yang karena kekerasan psikis di situ. Untuk anak sendiri yang kami tangani itu terkait dengan aniaya ada, kemudian dari kekerasan seksual seperti persetubuhan, pencabulan, itu yang lumayan banyak itu. Untuk rata-rata umur sebenarnya berapa ini, Pak? Biasanya yang sering kali terjadi dan menjadi korban? Kalau umur itu sekitar dari SD 8-9 tahun ke atas sampai kelas 2 SMA itu umur berapa? 16 ya. Iya, 16 ya. Itu rata-rata di situ. Jadi 9 sampai 16 itu. Baik, misal terjadi sebuah kasus, Pak, alur sampai selesai itu biasanya seperti apa, Pak? Kalau dari sistem penegakan hukum? Jadi ketika ada korban, baik itu dari anak maupun perempuan, silakan datang ke kami, ke Satreskrim Polres Pamekasan, langsung ke unit PPA. Di situ kami lakukan pendalaman terkait dengan yang dialami oleh korban di situ. Nanti apa yang pidana yang tepat di situ baru disampaikan agar membuat laporan di situ. Kemudian setelah laporan baru kita tindak lanjuti di situ dari segi penegakan hukum, dari penyelidikan, kemudian penyidikan sampai pelimpahan perkara itu ke kejaksaan.
Baik, tadi menyambung dari Pak Kanit, kita ke Pak Munafi dan juga Bu Nurul. Ini kan sebenarnya masyarakat kita kadang ini tidak bisa mentolerir begitu, bahwa banyak sekali korban-korban ini yang terganggu secara psikis misal begitu. Jadi masyarakat malah kadang ikut mencemooh, ikut dalam tanda kutip membullying begitu. Jadi masyarakat kan jadinya takut untuk melaporkan dan menjadikan itu sebagai sebuah tanda kutip aib. Nah, ini sebenarnya dari sisi Dinas P3 P2KB sendiri kalau menemui kasus seperti ini tindakannya seperti apa Bapak Ibu? Terkait dengan beberapa kasus yang sudah terjadi, kami terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan, melalui pondok pesantren. Ini sudah kami lakukan karena keterbatasan dana, juga langkah-langkah yang kami lakukan ya terbatas juga, hanya beberapa pesantren kemarin yang dilakukan. Kalaulah terjadi kasus sudah masuk viral lah, katakanlah misal seperti itu, kemudian kasusnya sudah masuk ke Polres misalnya, ada memang masyarakat sebagian karena itu tabu gitu loh, sehingga kadang-kadang bukan memberikan solusi, tapi memberikan nambah masalah gitu dengan cara bullying dan sebagainya. Maka sebenarnya agama tidak mengajarkan seperti itu. Katakanlah harus ada, itu kan musibah gitu loh. Mestinya kalau sebagai orang yang beragama, maka itu kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan persoalan itu selesai, persoalan itu tidak ada lagi, paling tidak seperti itu. Nah, terkait dengan kasus hukumnya ya sudah menjadi wilayahnya Polres. Kalaulah misalnya ada kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh seseorang misalnya, kemudian dilaporkan ke Polres, maka tentu akan diproses sesuai dengan aturan hukum. Misalnya sampai dihukum, ayo kita ikuti saja. Sebagai pendidikan juga, bahwa ke depan semakin berat, ya oleh karenanya itu menjadi penting. Sehingga saya kemarin di pertemuan yang pertama, bahwa pertemuan terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak ini, saya berharap ada seri. Sekarang misalnya mulai kami dengan Polres, mungkin nanti dengan Ormas misalnya, seperti bagaimana NU, karena bukan membawai sih, bermitra dengan beberapa pondok pesantren, kemudian dengan Muhammadiyah, dengan Persis, dengan Al-Irsyad misalnya. Ini perlu, karena ini menyangkut masyarakat Kabupaten Pamekasan. Ini memang menjadi miris. Jadi makanya saya mengatakan bahwa semakin berat ke depan dengan jumlah penduduk yang semakin banyak, dengan kemajuan teknologi, maka kita harus bahu-membahu semua lini. Orang tua, guru, pondok pesantren, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini harus mengedukasi, paling tidak berangkat dari keluarga gitu loh. Bahwa anak ini kan masa depan kita gitu loh. Sehingga ini perlu. Oleh karenanya kami dengan Polres sepakat, mengapa kejadian-kejadian ini yang masuk laporan misalnya tidak diekspos. Ada yang minta pendampingan kepada kami, ketika dibutuhkan pendampingan tidak kami ekspos. Mengapa? Karena menyangkut psikologi anak. Ini bahasa Madura, saya tidak nemu bahasa yang pas untuk disampaikan. Katodus nereng sepon keluarga. Kira-kira seperti itu, sehingga tidak diekspos. Tapi kami punya data, sehingga yang kami sampaikan bahwa kita Pamekasan ini terhadap kekerasan anak, terhadap perempuan juga sudah tidak baik-baik saja. Saya sering mengatakan bahwa kalau Pamekasan ini jebol, Madura secara umum ini jebol, tidak usah ngomong Jakarta, Surabaya, Semarang, Bogor dan lain sebagainya. Tidak bisa dibayangkan kota-kota maju seperti itu. Kira-kira, monggo Mbak. Baik, kalau saya langsung penangan begini, Mbak. Kasus seksual itu biasa yang jadi pelakunya itu orang terdekat. Tidak mungkin kan orang suatu kelurahan A pelakunya B, C, tidak, mesti orang terdekat, baik itu tetangga,
atau kadang paman atau kakak sendiri, kakak ipar, itu banyak. Langkah awal yang kita lakukan yaitu pendekatan kekeluargaan. Kami biasanya datang home visit. Kami menguatkan mental dulu korban sama orang tua, karena benar katanya Pak Kadis, kita kulturnya kan malu ya orangnya. Kita menyemangati. Saya ingat ada kasus seperti itu. Kita mempunyai tim yang alhamdulillah tim kami solid. Jadi kami datangi, alhamdulillah kemarin dia di wisuda Komlut. Jadi memang kadang orang tua ada yang tidak mengerti, anak yang terjadi korban langsung dikurung di sebuah kamar itu akan rugi 2 kali. Anak sudah jadi korban, dia hilang masa depannya, jadi stres atau gila. Jadi kita tutup aib ini, kita tutup masalah ini, kita kasih motivasi dan cepat diri, cepat bangun, cepat sembuh. Jadi alhamdulillah ada 2 kasus kami korban KS ini, satu sudah dokter Mbak, dan kemarin alhamdulillah dia S2 Komlut. Memang rahasia nama, alamat kami rahasiakan. Yaitu kita pendekatan keluarga, kita semangati orang tuanya, jangan sampai menyesal. Jadi ayolah, pendampingan hukumnya jalan. Nah, kami dampingi di Polres. Jadi memang kita harus ya namanya ibu-ibu ya seperti tadi ya, biangnya lah dia. Jadi kita sering begini, kita mempunyai 2 tangan. Daripada kita menutup mulut orang, lebih baik kita menutup telinga kita. Jadi itulah penyemangat. Kami punya tim psikolog, juga pendampingan hukum. Alhamdulillah Pamekasan juga bulan Juni kemarin launching HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia. Nah, belum tahu kan, banyak yang belum tahu tentang keberadaan HIMSI. Nah, itulah. Insya Allah teman-teman HIMSI membantu tentang pemulihan psikisnya. Iya, terima kasih. Baik, tadi disebutkan juga oleh Ibu di awal kadang ada juga pelaku dan tidak hanya sebagai korban, kadang anak ini juga menjadi pelaku. Nah, ini ada kemungkinan juga kan kenapa dia bisa jadi pelaku, mungkin dulunya adalah korban. Katakanlah misal si anak ini korban pedofil, anak-anak laki-laki ya, kita mungkin lebih kerucutkan begitu. Nah, ini kan ada kemudian sebuah lingkaran di mana kalau dia pernah menjadi korban, bukan tidak mungkin ketika dia tidak mendapatkan penanganan yang baik, maka dia akan menjadi pelaku. Betul. Di kemudian hari. Betul. Nah, untuk di Pamekasan sebenarnya ada tidak kasus-kasus seperti ini, Bu? Kalau itu biasanya kan ada, Pak. Makanya korban KS itu ada 2 kemungkinan. Dia bangkit seperti yang saya contohkan tadi, bisa sukses. Ada yang gini, saya sudah rusak, jadi saya mengajak teman saya untuk rusak. Jadi anggaplah dia jadi mucikarinya. Nah, ada. Dan untuk kasus seperti ini biasanya seperti apa, Ibu? Ya, orang tua dulu harus tahu seperti putranya bagaimana. Jadi kita dampingi psikolognya. Korban KS itu penyembuhannya bukan hanya 1-2 bulan, tapi tahunan, Mbak. Jadi orang tua yang harus tahu bagaimana perkembangan anaknya. Karena kalau kami hanya membantu, yang berkumpul anggap 24 jam orang tua. Jadi memang PR orang tua pada masa sekarang ini berat sekali. Karena kita dituntut cari nafkah juga harus ya. Ya, baik, kita kembali lagi ke sisi penegakan hukum ini, Pak Kanit. Untuk sisi penegakan hukumnya sendiri, untuk kasus-kasus seperti ini, ancaman-ancaman hukumannya seperti apa, Pak? Kalau misal pelakunya adalah anak-anak, ini ancaman hukumannya seperti apa? Apa treatmentnya berbeda dengan pelaku ketika dewasa atau seperti apa? Jadi ketika anak sebagai pelaku atau ABH ya, kalau di undang-undang itu, jadi itu ada penanganan khusus di situ menggunakan peradilan anak. Nah, ketika ABH itu dalam penanganannya memang berbeda dengan penanganan peradilan umum di situ. Jadi kalau memang mau ditahan itu ada aturannya. Kemudian dalam pemberkasan juga, penahanannya juga itu ada batas waktunya yang sangat sedikit di situ. Jadi kita butuh ekstra cepat kalau penanganan terhadap ABH itu. Dan semua dilibatkan di situ. Seperti yang sampaikan
Bu Nurul. Jadi ada Bapas di situ selaku Litmas yang mendampingi, dan juga di korban juga ada dari Dinas Sosial, Peksos di situ, pekerja sosial yang mendampingi dari korban. Tuh. Kalau pelakunya ini kemudian orang dewasa lah Pak, katakan itu biasanya dikenakan pasal apa Pak? Kalau orang dewasa ya tetap sesuai dengan undang-undang. Tambah gampang. Tambah ini memang HP. peradilannya menggunakan KUHAP di situ kalau dewasa. Jadi ancamannya sangat tinggi kalau kekerasan seksual. Di perlindungan anak itu maksimal 15, minimal 5 tahun. Jika ancaman hukumannya di situ. Kemudian di TPKS juga sama, ancamannya tinggi juga di situ. Kemudian pornografi sama. Jadi untuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak memang tinggi karena undang-undangnya khusus, lex spesialis di situ. Oke, ada tidak Pak yang kasus-kasus misal perempuan ini menjadi korban dari undang-undang pornografi tadi, misal dia pacaran atau direkam, nah ketika melakukan hal tersebut direkam, nah itu kan atas tidak sepengetahuan si korban begitu. Ada tidak di Pamekasan kasus-kasus seperti itu juga? Ada sudah pernah kami tangani itu. Dan biasanya ini dari pihak korban yang melapor atau memang karena terlanjur viral biasanya? Kadang korban sendiri yang melapor. Jadi kebetulan mungkin dari keluarganya mengetahui ada video tersebar di wilayahnya, baru mereka dikonfirmasi ke si anak korban itu maupun ke perempuan tadi itu. Kemudian dari pihak korban melaporkan ke kami, ke pihak Polres. Itu bisa kena hukuman juga Pak, meskipun dilakukannya misal mau sama mau nih, itu undang-undang pornografinya yang kena berarti ya Pak? Jadi kan korban tidak tahu kalau direkam layar kan. Jadi umpamanya kita video call, mereka tidak tahu kalau direkam layar oleh lawan bicaranya di situ. Nah, ketika rame viral, baru korban itu atau keluarganya mengetahui, ya itu. Ancaman hukumannya berapa itu biasanya Pak? Untuk ancaman itu sekitar 6 tahun di situ. Minim 6 bulan kayaknya. Oke, baik. Kita balik lagi ke Bapak Munafik dan juga Ibu Nurul ini. Nah, tadi kan kita banyak bahas tentang kekerasan pada anak nih ya. Nah, kita ke perempuannya. Kalau si perempuan ini sebenarnya apa sih Pak Bu yang sering kali terjadi? Tadi disebutkan karena KDRT, penelantaran dan segala macam. Itu kan semacam menggambarkan bahwa perempuan tidak punya keberdayaan diri begitu. Nah sebenarnya ini seperti apa penyebabnya biasanya yang umum terjadi dan biasa ditangani oleh dinas Bapak atau Ibu? Ya. Yang paling banyak, paling dominan itu sekarang yang menjadi penyebab lagi-lagi ke kemajuan teknologi, gadget, HP dan lain sebagainya. Sehingga dari situ pola hidup kemudian berpikirnya juga sudah mulai berubah. Kemudian faktor pendidikan. Faktor pendidikan ini kayak ayam sama telur juga dengan faktor ekonomi. Jadi ekonomi, pendidikan, dengan ekonomi yang kurang mapan, pendidikan yang masih belum memadai, ditambah dengan pola hidup di kemajuan teknologi seperti yang sekarang ini, kehidupan sudah mulai hedonis, ini yang terjadi benturan. Sehingga yang sering terjadi menjadi korban itu adalah kaum perempuan. Kalaulah itu harus terjadi misalnya, mudah-mudahan kekerasannya tidak terjadi ke depan semakin banyak. Tetapi biasanya paling tidak celakanya itu terjadi pertengkaran yang menjurus kepada perceraian. Perceraian di Jawa Timur saya lihat itu datanya tahun 2023 itu sekitar 33.000, bayangkan. 33.000 itu kalau ditaruh di lapangan depan itu itu pasang loh. Kalau 33.000 itu kan berarti pasang.
satu keluarga. Artinya ada 30.000 duda, 33.000 janda. Tahun 2024 memang agak menurun menjadi 32.000. Nah, oleh karenanya ini bermula dari pendidikan yang kurang memadai sehingga ekonomi juga kurang memadai, kemudian ketemu dengan kemajuan pola hidup yang sudah modern seperti ini, maka di sini letaknya kemudian terjadi ya kadang-kadang suaminya sebagai punggung keluarga tidak siap, akhirnya berangkat ke Malaysia, ada yang berangkat ke Arab, macam-macam lah. Nah, oleh karenanya untuk membentengi seperti ini, kami dari Dinas P3AP 2KB sudah sangat sering menyampaikan bahwa ayo para bapak yang sudah kadung-kadung, tapi ke depan anak-anak kita, ayo kita kawinkan sampai bisa memperoleh surat nikah. Karena dari situ juga menjadi sehingga bapaknya atau suaminya pegang surat nikah, istrinya juga pegang surat nikah. Ini menjadi awal mula, karena dengan surat nikah ini kita ngomong baiknya dulu. Di kami anak-anak yang mau kawin ini yang ngurus di bawah 19 tahun, di atas 16 tahun ini lumayan tinggi. Alhamdulillah masih mau ngurus. Karena untuk mendapatkan surat nikah. Saya tidak tahu di bawah 16 yang kawin di bawah tangan misalnya, kawin siri dan lain sebagainya mungkin masih ada. Kami melalui radio kesempatan hari ini, para bapak Rengsepo yang punya anak, ayo kita kawinkan di umur 19 tahun ke atas. Kalaulah di bawah itu di atas 16, ayo memohon diska ke kami. Insya Allah akan kami layani. Untuk apa? Untuk mendapatkan surat nikah. Untuk apa surat nikah? Ini yang enak ya saya sampaikan. Kalaulah Allah mentakdirkan keluarga yang kawin ini kemudian satu saat diberikan rezeki lebih, kayalah. Maka paling tidak orang Madura yang mayoritas muslim ini mesti pikirannya ingin umroh, pengen naik haji. Kalau lebihlah seperti sultan-sultan yang sekarang sudah melampaui itu. Sudah ada yang sampai ke Dubai, sudah ada yang sampai ke Eropa kan kemarin. Kan beberapa sultan yang baru di Madura ini sudah ke sana. Nah, kita tidak tahu itu. Oleh karenanya harus punya surat nikah dan urus itu. Yang kedua, kalaulah itu terjadi ketidakenakan misalnya, terjadi perceraian. Yang namanya, makanya saya sering menyampaikan ketika di acara manten misalnya, pernikahan itu asror, rahasianya banyak. Kita tidak tahu apakah langgeng sampai selesai, kita kakek nenek sampai meninggal, atau hanya dalam rentang berapa bulan, berapa tahun kemudian kita cerai. Kalaulah terjadi tidak enak misalnya, terjadi perceraian, siapa yang jadi korban? Perempuan. Oleh karenanya surat nikah ini menjadi penting. Kalau tidak punya surat nikah mau kemana? Mau nuntut kemana? Oleh na'alakoh misalnya berdua dalam tengah perjalanan sudah punya anak jadi korban, dirinya menjadi korban. Kalau tidak punya surat nikah, kalau punya surat nikah, tapi naudzubillah yang sudah kawin dan mau kawin ini mudah-mudahan Allah langgengkan pernikahannya. Terjadi perceraian, mau nuntut gono gini mana? Sehingga yang terjadi ini fakta lapangan. Saya pernah tugas di satu kecamatan, tapi tidak saya menyebut, takut tersinggung. Akhirnya apa yang terjadi? Romanai bulldozer gitu loh. Rebutan rumah. Ada beberapa kasus, mungkin ada di daerah lain juga, bukan di wilayah saya, kayaknya juga itu terjadi perebutan juga, bulldozer. Nah, oleh karenanya melalui kesempatan hari ini untuk para bapak yang punya putra, punya putri utamanya, atau ibu-ibu yang sekarang ini masih belum ada surat nikah, monggo kalau di Kesra ini masih dibuka isbat nikah dan PA masih siap untuk melayani isbat nikah, urus itu. Kalaulah Allah takdirkan baik, kita kemudian diberi rezeki lebih untuk ngurus paspor mau umroh dan haji, maka dari situ berangkatnya. Anak-anak juga tidak jadi korban, karena ketika terjadi pernikahan tanpa memiliki surat nikah, sah kawinnya dan nikahnya sah, tapi kalau tidak punya surat nikah, yang menjadi korban pertama adalah anak. Nanti ketika mengajukan untuk mendapatkan akte kelahiran, yang muncul nama ibu.
Kalau orang kelak sudah dewasa mau mengawinkan, dilihat aktenya, endi bapak iki sopo oleh ibu sopo gitu loh, kan mesti akan seperti itu. Itu di akte nikah. Oleh karenanya dengan ada surat nikah kan muncul bapaknya ini, ibunya ini. Jadi anak ini kalau punya surat nikah, punya akte kelahiran, tidak punya surat nikah, muncul ibunya, iki bapakku sing bener iki apa sak turunge kok sopo. Kira-kira akan seperti itu. Ini sebagai bukan himbauan sih, belum layak menghimbau, tapi sangat berharap kepada para orang tua yang sekarang mungkin masih belum punya surat nikah, ayo kita urus. Mungkin ada isbat melalui pemerintah Kabupaten Pamekasan lewat Kesra, atau anak-anak kita yang mungkin kemarin kawin di bawah tangan, artinya kawin siri, mungkin karena umurnya belum sampai atau karena mungkin belum sampai 19 tahun. Ayo kita urus, mumpung masih ada kesempatan. PA masih membuka isbat, di Kesra juga masih membuka isbat, sehingga anak-anak kita tidak menjadi korban, dan perempuan-perempuan juga di Pamekasan tidak jadi korban, kira-kira seperti itu. Monggo menurut ditambah. Baik, memang kalau kekerasan terhadap anak kita sudah berpartner dengan Polres karena kasus yang terjadi mengarah ke tindakan melanggar hukum pidana. Tapi kalau masalah kekerasan perempuan lebih banyak memang ke PA, Mbak. Yaitu seperti yang Pak Kadis jelaskan tadi, KDRT, perebutan anak, terus sekarang begini, kasus yang masuk ke kami, kami mediasi dulu. Karena kami alhamdulillah sudah mempunyai 3 tenaga mediator yang semuanya dipakai oleh pengadilan agama. Nah, jadi kadang dalam suatu kasus rumah tangga itu kompleks. Tidak semuanya kasus dalam rumah tangga itu yang salah itu bapak. Nah, memang kadang-kadang bapak begini, ada juga ibu. Karena memang rumah tangga itu kan ada 2 pelaku, bapak, ibu. Jadi kita mediasi dulu. Bagaimana jangan gampang mengucapkan kata cerai. Karena betul korban pertama itu adalah anak. Akhir-akhir ini di PA itu yang banyak mengajukan cerai itu justru perempuan. Ya, betul. Betul kan? Fenomenanya apa gitu loh. Bukan didasari oleh perselingkuhan saja. Anggap ada pihak ketiga. Nafkah, kalau katanya tim kami, nafkah kalau dulu kok kan nafkah sandang, pangan itu. Sekarang tambah lagi Pak, nafkah glowing. Nah iya, ini tren. Nah banyak kemarin saya tahun 2024 itu 2 kasus bercerai karena begitu. Jadi harus rinci. Perempuan sekarang, aduh ya Allah saya bilang gini kan gitu. Jadi bagaimana kita benar Bapak mampu kesadaran 2 pelaku ini, karena memang perkawinan itu pelakunya 2 orang yang wataknya ya namanya di yang satu dari dari produk yang A sama B dicampur kan harus menyesuaikan 2 kepala. Nah ini yang memang dan perceraian itu bukan hanya terjadi pada usia pernikahan dini, enggak. Sampai orang yang sudah umur 30, perkawinan 30 sampai itu banyak Mbak sekarang ngetren. Jadi Bapak Ketua PA itu menyarankan kepada tim mediator kami untuk menghambat istilahnya, memperlama. Jadi diulur untuk ya alhamdulillah kemarin ya banyak juga yang berhasil dan banyak juga yang bobol sebenarnya yang sukses untuk bercerai. Kalau sudah ada perceraian kita amankan hak anak dan istri ya nafkah iddahnya, nafkahnya kami hitung juga, kasihan kan. Ya kalau pihak perempuannya bekerja, kalau pihak perempuannya tidak bekerja, ya jadi kita amankan juga hak-hak perempuan dan anaknya. Oke, baik, kita masih akan lanjutkan lagi Bapak Ibu tentang perbincangan kita tentang tema hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kerabat Realita, tetap stay tune di 89.1 Realita FM, meragam hiburan dan informasi. Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya? Ini Pak, SIM dan STNK saya. Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap. Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak? Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu. Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat,
satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuman sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Realita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Be smart, be healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya.
kerabat Ralita, mau tahu gimana alur pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan ketika sakit? Sekarang caranya udah gampang loh. Perlu pengobatan medik, cukup datang langsung ke Vaskes. Daftarnya tinggal install dan klik mobile JKN. Lalu dapatkan antrian online. Kemudian datang ke Vaskes tingkat pertama. Jika kasus spesialistik, maka FKTP akan melakukan rujukannya ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Sebelum itu, pastikan juga ya, kalian rutin membayar iuran sesuai aturannya. Daftarnya mudah, iuran pun juga murah. BPJS Kesehatan membantu untuk mewujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita butuhkan. Ayo, sukseskan layanan kesehatan nasional dengan aktif dan berperan menjadi peserta. Ingat ya guys, di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada puskesmas, dokter praktik, klinik Pratama, dan rumah sakit tipe D Pratama. Layanan BPJS Kesehatan mudah, cepat, dan setara. Kesehatan untuk semua. BPJS Kesehatan membantu kita untuk wujudkan jaminan kesehatan nasional yang kita semua butuhkan. Ayo semua kita sukseskan dengan aktif dan berperan. Ayo menjadi peserta yang tidak lupa bayar. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya kerabat Madura. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radionya kerabat Madura. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya kerabat Madura. Masih dipancarluaskan dari Jalan Pamung Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Masih bersama dengan Ayuda Clarissa, kerabat hingga formasi jam 11 nanti. Dan program talk show edisi hari ini masih bersama dengan Ayuda Clarissa. Juga masih dengan tema kasus kekerasan anak dan perlindungan perempuan di Kabupaten Pamekasan. Dan narasumber kita di pagi atau menjelang siang hari ini masih bersama dengan Ayu di studio. Ada Bapak Ibda Iwan Wahyudi SH selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pamekasan.
ada Bapak Munafi SAG MPD selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, serta ada Ibu Nurul Fauziah selaku Kabid PPA. Dan izin Bapak Ibu, kita bacakan beberapa komen yang masuk ke akun YouTube kami di Realita Official. Ini dari akun Budi Utomo tentang bullying. Nah, bullying pada anak yang dilakukan oleh temannya seringkali memakan korban dan bahkan sampai korban jiwa. Nah, apakah ada antisipasi terhadap kasus bullying ini? Ini ranahnya Polres juga menangani hal ini ya Pak? Nah, mungkin dari sisi Polres terlebih dahulu, silahkan Pak Iwan. Baik Mbak. Jadi ketika ada bullying di sekolah, bullying itu bisa berupa non fisik atau fisik di situ. Tapi yang ditanyakan itu mungkin ke arah fisik. Jadi bullying itu berarti memperlakukan temannya yang sehingga mengakibatkan anak itu menjadi korban, baik itu fisik maupun psikis. Nah, ketika korban fisik itu tetap kita terapkan karena anak yang pertama itu sebagai korban itu di perlindungan anak, dan anak sebagai ABH sebagai pelaku itu di peradilan anak. Jadi kita terapkan di situ. Namun sebelum terjadi itu mungkin terlebih kepada orang tua, wali atau pihak sekolah atau masyarakat berperan serta di situ untuk melakukan pencegahan terkait bullying itu. Nah, ketika ada mungkin dari pihak sekolah bisa memediasi untuk penyelesaiannya, tapi ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi, mungkin mereka tetap mau melapor, kami terima. Baik, dari Pak Munafi dan Bu Nurul selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB ini seperti apa melihat kasus-kasus seperti ini? Jadi terkait dengan bullying ya, sudah disampaikan oleh Pak Kanit, bisa fisik, bisa non fisik. Secara undang-undang yang melakukan itu salah. Secara agama salah. Sosial kemasyarakatan salah. Gimana caranya untuk mengurangi dan mengantisipasi? Ada 3 kehidupan anak. Pertama, di keluarga. 2 di lingkungan masyarakat. 3 di lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga sudah barang tentu. Kedua, orang tuanya harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kemudian di lingkungan masyarakat juga tokoh agama sangat berperan, tokoh masyarakat juga sangat berperan, pemerintahan setempat juga sangat berperan untuk menjaga situasi bagaimana pergaulan yang ada di situ. Yang ketiga di sekolah. Jadi situasi di sekolah pada zaman tahun 2000 ke belakang, tahun 90-an, 80-an, itu berbeda dengan saat ini. Di mana ada gadget dulu. Jadi guru masih jewer, nempeleng, pakai penggaris, mungkin orang tua masih menyampaikan terima kasih. Tapi hari ini sudah para guru juga harus mengikuti bahwa dunia sudah berubah. Kekerasan tidak lagi menjadi pilihan. Kemudian saya menyadari karena saya berangkat dulu dari guru. Guru mungkin zaman dulu tidak terlalu disibukkan dengan beberapa tugas karena seorang guru yang mengajar hari ini sudah harus membuat persiapan mengajarnya mulai malam harinya, metodenya, materinya dan lain sebagainya. Penilaiannya juga di sekolah seperti itu. Jadi sekarang sudah dituntut karena sebagai seorang guru harus seperti itu. Tetapi ada tugas sebenarnya yang sangat besar, yang sangat berat. Apa itu? Bahwa anak ketika sudah nyampe sekolah kemudian masuk di kelas, itu jam pelajaran berlangsung. Ketika istirahat pun ekstra itu guru sebenarnya tidak bisa melepas. Makanya seperti yang disampaikan Bu Kapit tadi, adanya timnya di lembaga-lembaga sekolah itu dalam rangka itu. Jadi anak tidak bisa dilepas sekarang. Istirahatnya terus dikontrol. Karena di situ biasanya terjadi, sehingga dengan adanya tim misalnya untuk pengendali kekerasan yang ada di sekolah itu, bullying dan lain sebagainya, itu mungkin lebih akan bisa ditekan kejadiannya. Karena ya sekarang kan sudah seperti full day school,
kemudian ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di dalam sekolah itu juga sangat anak-anak sekarang nambah jamnya sekarang sampai agak siang gitu loh. Sebenarnya itu sangat bagus sehingga tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terjadi bullying dan lain sebagainya. Kok masih terjadi, Pak? Ya itulah kemajuan zaman dengan jumlah masyarakat yang semakin banyak. Di sekolah sudah dijaga. Kemudian oleh orang tua diberi contoh yang baik. Di rumah sudah pagi sekolah, siang ke madrasah, malam mungkin ngaji. Tetapi ada anak kadang-kadang di lingkungan masyarakat. Ini yang kadang-kadang di situ muncul. Ya ini tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain sebagainya semakin berat ke depan untuk mengawal anak-anak kita, kira-kira seperti itu. Monggo Bu Kabi. Ya, baik, menambahkan bullying atau perundungan kan ya. Itu adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan berulang-ulang kan ya. Memang zaman sekolah waktu saya tidak sama dengan sekarang, Mbak. Seperti yang Pak Kadis jelaskan. Cuma alhamdulillah tahun 2023 sudah terbit Permendikbud nomor 46 ya yang mengatur ini. Jadi tiap sekolah harus membentuk tim TPPKS, tim penanganan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah pihak Disdik Pamekasan langsung sergap, kita bermitra dengan kemarin. Jadi semua kesalahan di sekolah, apa yang terjadi itu bukan selalu orang tua langsung mendoktrin guru. Karakter anak bermula dari orang tua. Sekolah itu kami umpamakan bengkel. Nah, rusak atau bocor banyak kita perbaiki, tapi nyampe di rumah nanti rusak lagi. Nah, jadi ini antara guru sama orang tua harus sama-sama sinerginya harus. Jadi adapun guru harus, sekarang kan kita gini, Pak. Sudah ada WA kelas gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di anak, guru itu berhak melaporkan kepada orang tua di WA. Nah, orang tua kalau ada sesuatu masalah jangan langsung anggaplah ya namanya anak orang tua ya Mbak, anaknya itu kan langsung naik darah. Nah, konfirmasi dulu ke guru. Itulah pentingnya adanya komitmen ini. Jadi kalau orang tua menyekolahkan, udah mempercayakan anak ke sekolah A, jadi orang tua itu harus sama-sama memantau, jangan melepas. Kadang kan orang tua, saya mau nyekolahkan ke sekolah ini favorit untuk anak saya jadi orang ini, tapi juga butuh. Orang tua itu juga butuh di situ untuk butuh belajar juga. Nah inilah Mbak. Jadi inilah kegunakan tim PPKS. Baik, kita jawab juga ini berhubungan ini dari akun Budi Utomo juga menanyakan mengenai apakah adanya undang-undang perlindungan terhadap anak ini menjadi penghalang terhadap penegakan hukum kepada pelaku bullying yang masih anak-anak sehingga mengakibatkan kasus bullying terus makan korban. Mungkin dari sisi penegakan hukum seperti apa Pak Kanit? Iya, ketika ada kekerasan terhadap anak, bullying atau penganiayaan terhadap anak kalau di situ, tetap kita proses sesuai dengan undang-undang yang ada, perlindungan anak di situ yang sebagai korban. Kemudian ketika ada pelaku, kita menerapkan ke peradilan anak di situ undang-undangnya. Jadi pelaku itu menggunakan peradilan anak, sistem peradilan anak. Oke, baik. Jadi tetap akan ada konsekuensi hukum begitu ketika sampai terjadi korban ya Pak. Selanjutnya ini ada dari pertanyaan Itastio. Ada kasus Pak mengenai seorang teman yang tidak mau berhubungan dengan suaminya. Kemudian si suami ini mukul istrinya. Ini apakah termasuk kasus KDRT juga atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Menyambung tadi langsung Pak Kanit untuk menjawab. Terlepas dari karena permasalahan keluarga di situ yang seharusnya ada antara suami dan istri itu saling komunikasi. Ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan di rumah tangga terhadap istrinya, tetap itu termasuk dalam KDRT di situ.
tetap bisa diterapkan di KDRT. Lah, kemudian misal Pak Munafik mau menambahkan? Terkait dengan pertanyaan atau statement yang disampaikan oleh pemirsa bahwa ada seorang perempuan suami istri dengan suaminya yang ketika diajak kumpul si istri tidak mau. Kemudian terjadi kekerasan pemukulan oleh suami. Yang pertama, saya dari istri dulu. Istri secara agama menolak diajak bergaul oleh suaminya, salah, dosa. Kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Misalnya istrinya baru melahirkan, masih sakit, selakek lah seminggu, misalnya tak kelar, ejak mukul gitu, kira-kira seperti itu. Tapi kalau tidak ada alasan syar'i, maka si perempuan berdosa, salah. Oke, sekarang yang dari sisi suami. Memukul itu tetap salah menurut undang-undang atau KUHP, itu termasuk pada kekerasan. Pada misalnya menggunakan term agama, tidak adakah jalan lain? Karena yang namanya kumpul suami istri kikuk-kikuk itu untuk menyalurkan nafsu ketika kita sudah birahi. Maka kalau memukulnya tetap salah, tetapi istri menolak kalau tidak ada alasan syar'i maka berdosa. Tetapi kalau ada alasan syar'i, maka untuk menyalurkan nafsu si suami itu sebenarnya masih banyak cara. Kan banyak di sisi istri itu yang bisa digunakan, bukan itu saja kan. Gimana caranya? Pinter-pinterlah jadi suami gitu loh. Kira-kira seperti itu. Monggo kalau Pak Nurul ditambah. Iya, ini menarik sekali. Gini Mbak, dalam perkawinan itu kan ada dua orang. Jadi kedua-duanya harus paham dulu antara bagaimana hak dan kewajibannya. Kan ya, kita jangan selalu kita mengutamakan kita, saya gitu, harus kita dulu, karena pemainnya dalam perkawinan itu dua orang. Jadi kalau kasus begini kita harus tahu dari dua sisi. Seperti kata Pak Kadis, kenapa suaminya ini memukul istri? Walaupun judulnya kan seperti itu jelas, pemukulan tidak dibolehkan kan ya. Tapi kenapa? Apa sebabnya? Apa penyebab dari terjadinya suatu pemukulan ini? Ya, kita dudukkan bareng. Kita kasih pengertian. Nah, pemahaman agama juga penting, Mbak, di situ. Makanya kita sering kalau orang pentingnya win-win sebelum pernikahan. Nah, inilah penting sekali. Kadang orang itu kan hanya kawin modalnya cinta dulu. Tapi dalam jalannya perkawinan bukan hanya cinta, tapi ya ini semuanya. Jadi itulah, ini tugas Kemenak juga ya Bapak. Jadi banyaklah Mbak di situ, komplek lah. Nah, jadi kalau pemukulan ya dia sudah benyok terus visum ke Polres, ya ada hukumannya sendiri. Pihak Polres tidak bisa kan ya. Cuma kalau karena saya bukan penanganan tapi pendampingan, kami dudukkan bareng Pak. Kenapa masalah ini terjadi? Itu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari sekian banyak kasus yang mungkin sudah ditangani oleh Polres Pamekasan. Apa saja motif pelaku yang melatar belakangi kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan terhadap anak? Untuk kekerasan seksual terhadap anak itu berawal dari berteman di medsos. Berawal di situ, mereka kenalan, saling DM bagi nomor WA. Nah, disitulah mulai muncul benih-benih untuk terjadinya kekerasan seksual. Akhirnya si pelaku merayu atau mengiming-imingi terhadap korban. Akhirnya si korban itu terpengaruh dengan bujuk rayunya di situ. Mungkin itu yang banyak kejadian yang di Pamekasan. Baik, ini pertanyaan terakhir. Apa saja upaya yang dilakukan pasca terjadinya kasus terhadap korban pelecehan seksual dan juga KDRT, karena banyak korban yang mengalami trauma yang sangat mendalam. Mungkin dari Pak Munafik dan Bu Nurul ya. Iya.
saya nambah sedikit ya, yang barusan pertanyaan Bapak itu. Jadi yang sering melatar belakangi itu, yang sering terjadi ya, saya melihat baik di media cetak, televisi, media baca koran misalnya, dan beberapa informasi bahwa seringnya terjadinya pelecehan, kekerasan seksual terjadi itu nafsu yang tidak terkendali. Mengapa nafsunya tidak terkendali? Karena faktor pendidikan yang rendah, faktor pengetahuan agama yang rendah, faktor ekonomi yang tidak memadai. Jadi banyak hal kemudian muncullah seperti itu. Kalau pendidikan agamanya kuat, pendidikannya sudah setingkat sarjana, otaknya mesti berpikir, mikir ini kriminal apa enggak, kan begitu. Kemudian ini yang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Oke, kita masuk ke pasca jika terjadi bullying, kekerasan dan sebagainya. Tentu yang sangat berpengaruh itu adalah psikologinya. Maka di kami itu ada kemitraan sebagai pendamping nanti jika terjadi kasus seperti itu. Ada Profesor Umi Suprateningsih itu sebagai konselor, kalau mau konsultasi dibuka bahkan hampir 24 jam, pokoknya tak sarin gitu. Kemudian ada psikolog, ada psikiater, dan ada beberapa teman yang bawaan ya di bawah untuk mendampingi beliau-beliau ini. Jadi kami selama 5 hari kerja, kalau kasusnya bisa di hari Sabtu dan Minggu tetap kami layani, tetapi untuk mendapatkan pelayanan pengaduannya 5 hari kerja, Senin sampai hari Jumat tetap kami buka. Di bidang PPA selalu siap untuk memberikan pendampingan bersama para pendamping konselor, psikolog, psikiater, dan beberapa komunitas mungkin yang bisa dan siap untuk memberikan pendampingan itu. Tetapi kami tidak berharap untuk ada kasus gitu lah. Kira-kira. Monggo Pak Nurul ditambah. Iya. Begini. Saya perkenalkan produk kami. Kami alhamdulillah dari tahun 2021 sudah ada UPTD PPA, Mbak. Nah, di situ kami walaupun SDM-nya itu masih kami double dengan job kabit. Alhamdulillah juga ada tim yang katanya Bapak, tim itu tim relawan Pamekasan. Ya, memang kita diketuai oleh Profesor Dr. Umi Suprateningsih, dan di situ ada Bu Nur Asisa selaku psikolog kami, dan ada konselor kami yaitu Bu Atin, dan ada Mbak Mala yang mendampingi kalau ada anak yang berhadapan dengan hukum. Beliau mendampingi di persidangan, Mbak, karena seorang anak kan takut di persidangan fisik kena. Kami juga boleh kalau mau ke kami nanti kita janjian tentang konselingnya. Sekolah juga kami sudah berkolaborasi dengan Diknas kalau masalah bullying, alhamdulillah, dengan ABH, dengan Polres dan Bapas, dengan Peksos juga sudah jalan. Tentang kasus kekerasan perempuan dengan PA juga sudah jalan. Nah, apabila kasus sudah saya jelaskan, kita tidak bisa mendengarkan satu pihak. Nah, pondasi perkawinan itu harus kuat, seperti kita membangun rumah, ya kan? Jadi itulah kegunaannya win-win, kematangan untuk usia perkawinan juga tuh. Kenapa PA setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu memang usia minimal perkawinan itu harus 19 tahun. Nah, itu Mbak yang kita butuhkan, karena kedepannya karakter dan mental itu butuh kematangan. Yang sudah tua saja bisa bercerai, apalagi yang masih anak-anak langsung perkawinan itu bercerai. Cuma memang garis besarnya kita dilema. Nah, Bapak tadi sudah bilang, alhamdulillah kalau orang-orang ke kita. Saya selalu bilang begini, kalau ada catin yang minta rekop. Catin itu calon pengantin, Mbak. Kita ucapkan terima kasih dulu, karena mereka sudah sadar untuk mendaftarkan perkawinannya. Karena nanti kalau tidak terdaftar efeknya banyak. Masalah yang akan ditimbulkan banyak. Nah, yang kita tidak bisa cegah yaitu tadi perkawinan di luar negara, tidak hanya sah di hukum Islam saja. Nah, ini yang dilema ke kami banyak. Akhirnya kami banyak terjadi isbat cerai. Itu istilahnya isbat cerai ya Bapak. Ya. Jadi isbat untuk mengesahkan perkawinan langsung bercerai.
isbat cerai namanya itu di pengadilan, itu yang kami miris. Nah, hak asuh anak juga miris, asal usul anak juga. Nah, makanya nanti akan ada PR panjang. Nah, kalau ada suatu kejadian ini PR-nya panjang. Nah, kalau tidak dicatat, nanti anaknya juga ada persidangan asal usul anak untuk melegalkan. Nah, saya sering bilang gini, ya inilah kalau kita orang Indonesia, kita harus patuh pada aturan yang ditetapkan oleh undang-undang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, siap. Terima kasih, Mbak. Baik, terakhir mungkin Bapak dan juga Ibu mungkin bisa disampaikan harapannya seperti apa untuk mencegah dari banyaknya kasus kekerasan anak dan juga perlindungan perempuan di Kabupaten Pamekasan. Baik, untuk dari kami terakhir ketika sebelum terjadinya atau adanya korban terhadap kekerasan seksual, alangkah baiknya ada pencegahan dulu. Jadi pencegahan itu dituntut peran serta dari beberapa aspek, yaitu dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Kemudian kami dari Polres Pamekasan selaku langkah terakhir ketika ada korban atau benteng terakhir terhadap penegakan hukumnya, jangan ragu, jangan takut untuk melapor. Silahkan ketika ada anak atau keluarga atau orang terdekat yang menjadi korban, silahkan melapor ke Polres Pamekasan. Kami siap untuk melayani dan melanjutkan untuk perkaranya. Demikian. Pak Munafi? Ya, di dalam agama itu disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis ini bisa ditafsiri menjadi orang bagus, orang coba terserah. Jadi pendidikan, kehidupan semuanya berangkat dari sebuah keluarga. Jadi dilahirkan dalam keadaan baik putih, kata John Locke, seperti kertas yang putih. Maka tergantung bapak dan ibunya, anak itu mau diapakan. Sehingga menjadi penting bagi calon bapak dan calon ibu untuk mempersiapkan ketika akan memasuki jenjang perkawinan. Dari sisi kesehatan maupun dari sisi pendidikan maupun dari sisi pengetahuan agama. Karena dari generasi yang satu generasi ke generasi berikutnya terus hidup ini akan bergantian. Sehingga di hadis yang lain baginda Rasul mewanti-wanti kepada umatnya, salah satunya beri nama yang baik, kemudian juga pendidikan yang baik, beri nama yang baik. Kalau sudah waktunya, kalau di Indonesia sesuai dengan undang-undang, itu dikawinkan, dinikahkan. Sebelum masuk ke nikah ini yang sebagai orang tua yang berat, anak ayo dikawal. Karena salah satu yang menentukan kita mau masuk surga atau tidak itu anak kita. Anak ketika jadi orang tua tergantung anaknya juga. Oleh karenanya dari generasi ke generasi ayo kita jaga agar menjadi generasi Indonesia yang baik, yang menjadi harapan semua, mulai dari pemimpin bangsa, pemimpin agama, tokoh masyarakat. Kita sebagai orang tua ingin mewariskan generasi yang baik ke depan. Kira-kira seperti itu. Moga-moga bisa. Baik, menurut saya gini Mbak, kita harus memberi melatih anak untuk berani bicara. Karena kalau ada sesuatu terjadi yang kasus tidak diinginkan, seperti tadi diungkit bullying atau KS, anak itu berani dulu mengutarakan. Karena kalau anak tidak berani akan menimbulkan perbuatan yang berulang-ulang. Karena mereka diancam, nah dia harus berani. Begitupun dengan perempuan. Nah perempuan harus berani Mbak. Kadang-kadang perempuan itu kan sudahlah mengadopsi, tidak usah lihat anak. Tapi apa? Akhirnya dia menjadi korban yang terus-menerus. Jadi itulah yang kami terapkan. Yang sering kami ucapkan, ayo berani berbicara. Mengungkapkan sesuatu yang terjadi pada diri kita.
Baik, terima kasih Bapak Ibda Iwan Wahyudi SH selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Pamekasan, Bapak Munafi SAG MPD selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan juga KB, ada Ibu Nurul Fauzia juga selaku Kabid PPA atas kehadirannya dan dengan tema yang luar biasa pada pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan tema-tema lainnya Bapak Ibu, dan tentunya kasus-kasus seperti ini bisa benar-benar berkurang bahkan tidak ada sama sekali. Dan Kerabat Realita ini juga menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam talk show edisi hari ini bersama dengan Ayudia Clarissa. Kita ucapkan terima kasih. Saya Ayudia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beragam hiburan, beragam informasinya. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya